Halo, kita bertemu lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 131 Kepemilikan Gadis Naga. Sangat sedikit orang yang berlatih Shinto, bahkan Sumeyao dan Bai Yuyo tidak tahu siapa yang berlatih Shinto, jika tidak ada yang membimbing mereka. Jika mereka berlatih tanpa pandang bulu, masalah akan mudah terjadi. Melihat Long Shui bisa berubah menjadi tupai kecil, Chen Xiang percaya apa yang dikatakannya benar, karena hanya roh tak berbentuk yang bisa melakukan ini. Namaku 72 perubahan. Ini adalah kekuatan supernatural yang hanya dapat digunakan dengan mengerjakan jalan ilahi. Saya tahu ini ketika saya memecahkan cangkang saya. Seharusnya orang tua saya yang melahirkan saya dan meneruskannya kepada saya. Mereka mengajari saya banyak hal. Semuanya ada di kepalaku, kata Long Shui bangga dengan suara lembut dan manis itu. Apakah ada seni bela diri pembunuh naga? Hati Chen Xiang tergerak, dan dia bertanya. Tentu saja, kata Long Shui dengan suara manis itu. Jadi, kamu setuju untuk bekerja sama denganku? Yah, bahkan jika kamu bukan orang baik, kamu tidak, kata Long Shui, mengulurkan jari kelingking merah mudanya dan imut, cepat tarik kailnya. Setelah menarik kailnya, kita tidak bisa kembali di masa depan. Trik anak-anak semacam ini membuat Chen Xiang diam-diam tertawa, tetapi dia masih mengulurkan jari kelingkingnya untuk menarik kail, tetapi siapa yang tahu bahwa dia dan jari kelingking Long Shui ketika terhubung, itu memancarkan semprotan cahaya. Oke. Ini adalah kontrak antara klan naga kita dan manusia. Jika Anda ingin membunuh saya di masa depan, maka Anda akan sangat kesakitan. Long Shui tersenyum dan mengulurkan tangan giok kecilnya untuk meminta pil Zenki. Pil Truki Chen Xiang seperti kacang jeli, dan gadis naga kecil ini memakannya sebagai camilan. Gadis kecil, maukah kamu mengikutiku seperti ini mulai sekarang? Mengapa kamu tidak pergi ke cincin itu? Chen Xiang mengatakan dia juga berencana untuk membiarkan gadis imut. Long Shui menggelengkan kepala kecilnya, dan berkata, tidak, saya tidak bisa memasuki ruang di dalam harta ajaib itu akan mempengaruhi saya, karena saya berlatih jalan ilahi. Tentu saja, Chen Xiang tidak selalu membiarkan hal kecil ini terjadi. Gadis itu mengikutinya di sisinya. Keamanan adalah masalah besar, belum lagi ketidaknyamanan. Jangan khawatir, saya punya solusi. Long Shui tersenyum, dan melihat bahwa dia tiba-tiba berubah. Chen Xiang hanya merasakan lengannya hangat, dan pada saat yang sama merasakan kekuatan yang luar biasa. Dia terkejut, arus hangat mengalir melalui lengan dan dada kirinya, dia buru-buru melepas pakaiannya, hanya untuk melihat naga putih hidup dengan gigi dan cakar di tempat lengan kirinya terhubung ke dada kirinya, seolah-olah menggunakan metode aneh tato di lengannya, itu memancarkan cahaya putih dan sangat indah. Tato naga putih, terintegrasi dengan tubuh berotot Chen Xiang, membuatnya memancarkan pesona yang aneh. Tentu saja, Chen Xiang paling terkejut dengan kekuatan Long Shui, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Aku baik-baik saja, tidak masalah jika aku mengikutimu seperti ini. Long Shui berkata dengan manis, suaranya terdengar jelas, sepertinya Chen Xiang sedang berbicara. Jangan bicara omong kosong ketika ada orang lain di sekitar. Chen Xiang mengingatkan, pada saat yang sama dia sedikit khawatir, aku tahu, aku tidak sebodoh kamu, saudara manusiaku. Long Shui berkata sambil tersenyum, kali ini dia mengatakannya dengan perasaan ilahi. Chen Xiang mendengus, lalu terbang ke Floating Fragrance City. Tidak butuh waktu lama bagi Long Shui untuk berbicara dengan Sumeyao dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihat Sumeyao dan Bai Yuyo. Tentu saja, itu juga karena Long Shui mengikuti Chen Xiang. Bahkan kota Piaoxiang yang tertutup salju tidak kalah. Ada semacam aroma menyegarkan yang mengambang di seluruh kota, yang membuat orang merasa segar.
Setelah Chen Xiang menjual buah roh emas terakhir kali, tidak banyak spar yang tersisa, dan dia hanya memiliki satu bahan untuk menyempurnakan Foundation Establishment Pill yang akan dia gunakan sebagai benih di masa depan. Untungnya, dia memurnikan banyak pil Zenki. Dia mengeluarkan 200 pil untuk dijual, dan memberikan sisanya kepada Long Shui. Sebutir 500 batu kristal, 200 butir adalah 100.000. Chen Xiang menjualnya di pagoda dan siang. Kali ini Nyonya Li yang bertanggung jawab, tetapi Nyonya Li kali ini mengenali Chen Xiang. Dia adalah penguasa kota. Dia telah melihat potret Chen Xiang berkali-kali. Hilangnya Chen Xiang telah terjadi di sekitar Fragrance City. Sebagai penguasa kota, tentu saja dia sangat prihatin dengan masalah ini, karena kepala sekolah sekte Taiwu datang kepadanya secara pribadi dan memintanya untuk membantu menemukan Chen Xiang. Nyonya Li, saya datang lagi, 200 pil energi sejati. Chen Xiang tersenyum. Apakah Anda Chen Xiang, Tuan Shen? Nyonya Li bertanya dengan heran di matanya, karena dikabarkan bahwa Chen Xiang telah meninggal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan segera mengeluarkan 200 pil Zenki untuk dijual. Ketika dia muncul, dan ekspresinya sangat bagus, saya tidak ingin terlihat terluka sama sekali. Begitu Chen Xiang datang ke Floating Fragrance City, dia langsung pergi ke Pil Fragrance Pagoda, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi selama ini. Dengan kekuatan dan kesadarannya yang meningkat, dia bisa melihat kekuatannya itu. Di prajurit peringkat kedua alam bela diri sejati. Merupakan suatu kehormatan bagi Nyonya Li untuk mengenal bocah itu. Chen Xiang sedikit terkejut, dan tersenyum. Sangat sulit untuk tidak mengenalmu. Sekarang sekte prajurit buas menawarkan 300.000 kristal sebagai hadiah. Banyak orang telah mencari di seluruh kota untuk menemukanmu. Nyonya Li menghela nafas. Chen Xiang mengerutkan kening, dan mendengus, mereka yang ingin datang dan mati sebanyak yang Anda mau. Saat kita berbicara, aura pembunuh menyelimuti, membuat Nyonya Li kembali. Beberapa langkah, matanya dipenuhi ketakutan, dia tidak pernah berharap pemuda seperti itu memiliki aura pembunuh seperti itu. Jika dia adalah orang biasa, dia akan pingsan karena keterkejutan aura pembunuh ini. Dan kekuatan Chen Xiang juga membuat Nyonya Li bingung. Meskipun dia tidak bisa melihat kultus Chen Xiang, tetapi dia merasa bahwa Chen Xiang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini 100.000 kristal. Ngomong-ngomong, saya sudah bertanya kepada kepala sekolah tentang pria yang dicari tuan muda terakhir kali. Jika Anda ingin melihatnya, Anda bisa tinggal di sini sebentar. Anda akan jauh lebih aman tinggal di sini. Dan Siang Taoyuan dan hubungan antara sekte Taiwu sangat baik. Kepala sekolah kami ingin mengatakan sesuatu. Jika Anda datang lagi, biarkan saya mencoba menahan Anda. Nyonya Li pulih, dan berkata perlahan, pada saat ini dia ajari diri Anda untuk keluar. Chen Xiang mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, saya akan membeli beberapa bahan obat terlebih dahulu. Jika wanita bernama Hua Yueyun datang kepada saya, panggil saja saya, jangan khawatir mengganggu saya. 20. Salinan bahan obat Baiyusan, 40.000 batu kristal, 20 bagian pil esensi sejati, dan 30.000 batu kristal, menghabiskan sebagian besar sekaligus, tetapi Chen Xiang percaya bahwa kali ini dia akan dapat menyempurnakan dua ketinggian ini. Semangat kelas dengan halus dan Chen Xiang sebenarnya diatur di lantai 20. Dikatakan bahwa orang-orang yang dapat tinggal di lantai ini sangat mulia, baik beberapa alkemis yang luar biasa, atau seorang prajurit setingkat Nyonya Li. Itu membuat Chen Xiang tersanjung, tetapi hatinya juga sangat nyaman, setidaknya aman. Bab 132 Hua Xiang Yue. Setelah Chen Xiang berhasil memurnikan pil tingkat rendah tingkat Xuan yang berharga seperti Foundation Standing Pill, dia juga dapat memurnikan bubuk Baiyu dan pil Yuan sejati hari ini, tetapi dia gagal beberapa kali, dan dia dapat memperbaikinya dengan sukses nanti. Dan itu hanya butuh 3 hari.
15 kotak Bai Yusan dan 28 pil Yuan sejati. Setiap kali True Yuan Pills keluar dari tungku, Long Shui, 4 pil dapat diproduksi dalam satu tungku. Chen Xiang keluar dari ruang rahasia dengan banyak keringat, tetapi dia mencium aroma tubuh yang akrab, dan kemudian dia melihat keindahan luar biasa terbaring di tempat tidur di kamarnya. Wanita ini mengenakan gaun kasa merah muda, tubuhnya seperti atasan yang indah, kulitnya bercap kristal dan putih, dan ada pesona menggoda dalam temperamennya yang mewah. Chen Xiang tidak pernah melupakan wajah yang menggoda semua makhluk hidup wanita dewasa, menawan, mulia dan bermartabat ini adalah Hua Yueyun yang dia kenal di dunia sekuler. Itu tempat tidurku, cepatlah. Chen Xiang tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengatakan sesuatu tanpa pandang bulu. Si cantik memiliki senyum manis di wajahnya, tetapi matanya yang indah penuh dengan kebencian dan kebencian yang aneh. Dia perlahan turun dari tempat tidur dan berkata dengan senyum menawan, "Aku tahu kamu menyesal tidak menerimaku sebagai pelayan. Apakah kamu kesal?" Chen Xiang memang merasa kasihan, tetapi dia tidak peduli, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku menemukanmu, beritahu aku namamu." "Hua Xiang Yue." Si cantik mengeluarkan syal sutra harum, menyeka keringat di dahi Chen. "Namanya." Kedengarannya bagus, dan pria itu tampan. Kekuatannya juga sangat kuat. Wanita seperti apa kamu? Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berbicara langsung dari hati. Hua Xiang Yue sedang duduk di meja, perlahan menuangkan sejumput teh, gerakannya penuh genit, yang bagus untuk dilihat. "Saya hanya seorang pelayan, tetapi tuanku adalah kepala sekolah dan Xiang Taoyuan. Meski begitu, aku bisa meninggalkan dan Xiang Taoyuan kapan?" Hua Xiang Yue menatap Chen Xiang dengan menawan. Chen Xiang tahu bahwa dia tidak punya apa-apa untuk membuat wanita ini berpikir sekarang. Dia tahu bahwa wanita ini akan dengan tulus menjadi pelayannya sebelumnya. Tetapi untuk apa? Hua Xiang Yue berdiri di dekat jendela menghadap Chen Xiang, dan menghela nafas lemah. "Chen Xiang, kamu telah menyebabkan banyak masalah baru-baru ini." Pantat kecil ini benar-benar meringkuk sampai mati. Sebuah suara tiba-tiba keluar. Hati Chen Xiang bergetar, dan wajah cantik Hua Xiang Yue sedikit memerah. Dia segera berbalik, dan menatap Chen Xiang dengan mata indahnya terbuka lebar. Suaranya persis sama dengan suara Chen Xiang, tapi bukan itu yang dikatakan Chen Xiang, tapi Long Shui, gadis naga kecil. Chen Xiang menelan ludahnya, dan menampar dada kirinya dengan keras dengan tangannya. Dia tidak menyangka Long Shui ini benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Dia bisa meniru suara orang lain, dan dia meniru mereka dengan sangat baik. Kekhawatiran Chen Xiang sebelumnya bukan tanpa alasan. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Hua Xiang Yue mengerutkan kening dan bertanya. Dia yakin dia mendengarnya dengan benar, tetapi dia juga merasa bahwa kata-kata sembrono seperti itu tidak datang dari Chen Xiang, meskipun Chen Xiang selalu melihatnya dengan tatapan jahat. Menatapnya, Chen Xiang tersenyum menyeringai. Tidak bisakah dia mengatakan ini sendiri? Tapi siapa bilang dia harus makan kerugian ini jika tidak? Saya hanya ungkapkan saja perasaan saya, tetapi saya tidak mengungkapkannya dengan baik. Awalnya itu adalah pujian untuk sosok baikmu, Chen Xiang dengan cepat menjelaskan. "HMPH, kamu semakin berani, dan bahkan menggodaku dengan kata-kata." Hua Xiang Yue meludah pelan, merasakan kegembiraan yang aneh di hatinya. Chen Xiang menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan sambil minum, memperingatkan gadis naga kecil itu dengan perasaan spiritualnya, "Gadis sialan, jangan bertindak sembarangan, ini bisa membunuh orang. Aku hanya mengungkapkan perasaanku." Sui tergores dan berkata, "Wanita cantik seperti itu harus tergoda." "Chen Xiang, kamu memprovokasi penatua dan yang sangat kuat di Taiwumen. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan?" Hua Xiang Yue berkata dengan cara yang aneh.
Dia menatap Chen Xiang dengan matanya. Rencana apa yang bisa saya miliki? Wanita ini tidak berani melakukan apapun padaku sekarang. Hehe. Chen Xiang diam-diam bersukacita ketika dia berpikir bahwa itu penatua dan akan memanggilnya paman. Hua Xiangyue mengerutkan kening, pergi ke sisi Chen Xiang, dan bertanya, "Mengapa?" "Ini rahasiaku, aku tidak bisa memberitahumu," kata Chen Xiang, dengan senyum puas di wajahnya. "Saudari Hua, apakah kamu sangat kuat di Danxiang Taoyuan?" Chen Xiang khawatir dia akan terus bertanya, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan. "Panggil saja aku Xiangyue. Kalau tidak aku akan mengabaikanmu di masa depan." Hua Xiangyue menekan bibir Chen Xiang dengan jari giok, membuat pikiran Chen Xiang berdebar. "Xiangyue, ayo lakukan!" Hua Xiangyue berkata dengan senyum menawan, "Bagus. Saya hanya bertanggung jawab atas beberapa sakit kepala di Danxiang Taoyuan. Saya biasanya sangat sibuk. Untuk bertemu denganmu, aku sangat banyak saya sedang istirahat. Xiangyue, kenapa kamu begitu baik padaku?" Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan mengapa dia bisa disukai oleh wanita seperti itu. "Mungkinkah kamu tidak percaya pada pesonamu sendiri?" Hua Xiangyue menatap Chen Xiang dengan penuh kasih sayang, membuat jantung Chen Xiang berdetak lebih cepat. "Tentu saja tidak, hanya saja aku tidak percaya diri di depanmu." Chen Xiang memalingkan wajahnya. Melihat penampilan Chen Xiang, Hua Xiangyue mual, dan dia berhenti menggoda Chen Xiang, dan berbicara dengan Chen Xiang tentang apa yang terjadi hari ini, dan Chen Xiang juga berbicara tentang pengalamannya di Taiwumen. Keduanya mengobrol larut malam, dan Chen Xiang baru saja keluar. "Sudah larut, aku harus kembali ke kamarku." Hua Xiangyue menguap dan berdiri, dia hanya berbalik ketika dia mendengar suara Chen Xiang. "Tidur denganku." Long Shui yang nakal berpura-pura menjadi suara Chen Xiang lagi. Sudut mulut Chen Xiang berkedut, karena bukan dia yang mengatakannya, tetapi apa yang dikatakan Long Shui, dan dia tergoda oleh Long Shui lagi. Wajah cantik Hua Xiangyue tiba-tiba menunjukkan dua warna merah yang menawan, dia berbalik, menepuk kepala Chen Xiang dengan ringan, dan berkata dengan genit, "Putramu semakin buruk, tetapi kamu punya tunangan." Suara sentimeter Long Shui datang dari pikiran Chen Xiang. Chen Xiang berharap dia bisa menangkap gadis kecil ini dan menampar pantat kecilnya, beraninya dia memainkannya seperti ini. Tidak apa-apa di depan Hua Xiangyue, tetapi jika itu penatua nadan, hari-hari baiknya akan segera berakhir. Setelah memikirkannya, Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi berbudi luhur. Dia menemukan bahwa mengikat gadis naga kecil nakal ini ke tubuhnya hanya mengikat dirinya dalam kepompong, meminta masalah. "Maksudku, tidur saja di sini bersamaku, kamu tidur di tempat tidur, dan aku bermeditasi." Chen Xiang menjelaskan dengan senyum masam. "HMPH, tidak perlu." Hua Xiangyue mendengus rencananya, tetapi hatinya sangat bangga. Karena dia tidak bisa memenangkan Chen Xiang ke Danxiang Taoyuan sebelumnya, dia bahkan mengkhianati penampilannya dan membiarkan Chen Xiang melihat tubuhnya. Tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil, sekarang dia menyesal melihat Chen Xiang, dan benar-benar ingin mendapatkannya. Dia diam-diam bahagia. Chen Xiang secara alami tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia melihat Hua Xiangyue pergi, lalu buru-buru menutup pintu, melepas pakaiannya, dan memukuli tato naga putih di tubuhnya dengan keras. "Sakit, sakit!" Chen Xiang hanya mendengar tangisan centil Long Shui, dia terus memukul, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum dia mendengar Long Shui menjerit, "Idiot, kamu tidak akan menyakitiku, kamu hanya bisa melukai dirimu sendiri, kamu benar-benar idiot, kamu masih menyalahkan dirimu sendiri, haha. Gadis kecil, jangan menantang intinya, kalau tidak aku tidak akan memberimu pil di masa depan." Chen Xiang juga tidak marah, tetapi dia berkata dengan ringan, semakin dia marah, semakin bahagia gadis kecil ini.
tidak, ini hanya untuk bersenang-senang, aku tahu aku salah. Long Shui berkata dengan suara rendah. Bab 133 Inspeksi Alkimia. Selama situasinya tidak serius, Chen Xiang tidak akan mengejar apapun. Dia telah belajar dari Su Meiyao sebelumnya bahwa jika itu adalah situasi khusus, gadis naga kecil ini dapat meminjamkan kekuatannya yang kuat. Kesatuan kekuatan sangat kuat. Tentu saja, Long Shui juga akan mengajarinya metode kultivasi dengan cara ilahi. Inilah yang paling dinantikan Chen Xiang, tetapi sekarang bayi jiwanya terlalu muda, setidaknya 1 atau 2 tahun. Jika Chen Xiang memberitahu yang abadi di surga bahwa dia memelihara seekor naga, dan mengeluh tentang ini dan itu, dia pasti akan dimarahi sampai mati, dan dia akan menjadi anak yang baik. Chen Xiang berhasil menyempurnakan Bai Yusan dan Tru Yuan Pil. Dia berencana untuk memulai penilaian alkemis tingkat 4 besok, dan menjadi alkemis kelas 4. Keesokan harinya, Chen Xiang mengetahui bahwa Hua Xiangyue telah meninggalkan menara Danxiang dan kembali ke Danxiang Taoyuan, dan mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang penting, Nyonya Li dapat memberitahunya. Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa Hua Xiangyue bukan hanya seorang pelayan. Jika tidak, Nyonya Li tidak akan terlalu menghormatinya. Ketika dia datang ke tempat dia mendaftar untuk evaluasi, misalnya, seorang alkemis tingkat ketiga perlu tahu bagaimana menyempurnakan 3 jenis pil roh kelas menengah, sedangkan alkemis kelas 4 perlu tahu bagaimana menyempurnakan alkemis tingkat ketiga. Ada 1 pil tingkat roh kelas atas lebih dari sebelumnya. Chen Xiang hanya tahu cara memurnikan 2 jenis pil tingkat roh berkualitas. Penilaian Danxiang Taoyuan sangat ketat, dan mereka hanya memberikan 1 zat obat. Jika gagal, mereka harus membayar setengah dari biaya obat di muka. Jika berhasil, ramuan itu akan diberikan kepada Danxiang Taoyuan. Chen Xiang menemukan Nyonya Li, karena Nyonya Li tahu bahwa Hua Xiangyue dan Chen Xiang memiliki hubungan yang baik. Dia menjadi sangat menghormati Chen Xiang, yang membuat Chen Xiang sulit beradaptasi. Nyonya Li, saya ingin mengikuti ujian alkemik tingkat 4, tetapi sekarang saya hanya tahu cara memurnikan 2 pil tingkat roh tingkat tinggi dan 1 pil misterius tingkat rendah. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendaftar juga, kata Chen Xiang. Apa? Nyonya Li curiga bahwa dia salah dengar. Dia menatap Chen Xiang dengan ekspresi terkejut. Chen Xiang baru berusia 20 tahun, dan ia mampu memurnikan 2 jenis pil tingkat roh tingkat tinggi dan pil tingkat rendah misterius. Orang ini tidak percaya, jantungnya berdebar kencang, dia mulai curiga bahwa itu Chen Xiang adalah seniman bela diri sejati, dia bahkan menebak bahwa itu pil Xuan tingkat rendah yang disempurnakan Chen Xiang adalah Foundation Stand Pil. Kesulitan memurnikan Foundation Stand Pil mirip dengan pil Spirit. Li juga mengetahui bahwa Chen Xiang memiliki semacam bahan untuk memurnikan pil pendirian yayasan. Bisakah saya menggunakan pil tingkat rendah Xuan daripada pil tingkat roh tingkat tinggi? Saya tidak punya banyak waktu untuk belajar bagaimana menyempurnakan pil tingkat tinggi lainnya. Saya harus bergegas kembali ke Taiyuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Akbar Taiyu, kata Chen Xiang. Chen Xiang juga mendengar tentang pertemuan seni bela diri besar yang disebutkan Hua Xiangyue tadi malam, dan itu akan dimulai dalam lebih dari 10 hari. Ini adalah acara berskala besar di mana orang-orang bersaing dalam alkimia dan seni bela diri pada saat yang sama, dan bertukar seni bela diri ujian besar untuk semua siswa sekte. Ya, tapi kami tidak memiliki materi seperti Qin Shuangwo sekarang, tetapi kami memiliki yang lain. Bahkan Nyonya Li terkejut, ekspresinya tetap tidak berubah. Saya punya buah Qin Xuan. Chen Xiang masih memiliki 1, yang awalnya disiapkan untuk membuat benih, tetapi sudah ada pohon buah Qin Xuan di halaman Raja Taidan, jadi tidak apa-apa untuk menggunakannya. Kalau begitu, proses ini akan diawasi oleh saya dan kata Nyonya Li. Chen Xiang mengangguk, lalu mengikuti Nyonya Li untuk mendaftar,
dan akhirnya minum pil dan datang ke lantai 10, di mana ada penilaian khusus. Chen Xiang melihat 10 alkemis dari tahap keempat, semuanya. Li sangat menghormati mereka, karena 10 alkemis tingkat 4 ini semuanya terkenal, dan mereka bertanggung jawab untuk memasok alkimia sejumlah besar pil di Menara Dupa berada di atas bidang seni bela diri yang sebenarnya. Setelah Chen Xiang melihat mereka, dia dengan hormat membungkuk kepada mereka. 10 orang tua ini biasanya melakukan alkimia atau kultivasi, dan jarang berjalan keluar. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Ketika bocah itu akan mengambil penilaian tingkat 4 alkemik, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan mata menghina, membuat mereka mengejek bahwa Chen Xiang benar-benar ingin memperbaiki 2 jenis pil tingkat roh tingkat tinggi dan 1 jenis pil tingkat rendah misterius. Orang-orang tua ini telah memurnikan alkimia selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah berhasil menyempurnakan pil pembangun fondasi. Tentu saja mereka juga memiliki bahan-bahannya, tetapi butuh waktu lama untuk mengumpulkannya. Bahkan kami tidak berhasil, dan anak ini ingin memperbaikinya. Saya tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, itu hanya membuang-buang buah King Xuan. Seorang lelaki tua berbisik kepada lelaki tua lain, suaranya penuh penghinaan. Semua ini didengar oleh Chen Xiang, dia hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah berhasil menyempurnakan Foundation Standing Pill beberapa kali. Pada awalnya, orang-orang tua ini tidak ingin membuang waktu. Li berkata bahwa mereka adalah teman Hua Xiangyue. Mereka semua tetap patuh, yang membuat Chen Xiang semakin curiga dengan status Hua Xiangyue. Hua Xiangyue berkata bahwa dia adalah seorang pelayan di sebelah kepala sekolah, tetapi status ini terlalu tinggi. Chen Xiang mengeluarkan kompor harta karun Yanlong dan memeriksanya karena orang-orang tua yang tidak sabar dari kompor harta karun Yanlong terlihat sangat cantik, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang luar biasa di dalamnya. Chen Xiang juga tahu aturan penilaian alkemi. Misalnya, jika Chen Xiang mengikuti ujian tahap keempat, dia membutuhkan 10 tahap 4 untuk mengawasinya. Tentu saja, jika dia mengikuti ujian lanjutan, dia hanya membutuhkan 1 atau 2. Karena seorang alkemis tingkat tinggi tidak baik, cobalah untuk mencari tahu. Chen Xiang memulai alkimia, yang ia sempurnakan adalah True Essential Pill, bahan obat semuanya dari pil Fragrance Pagoda. Kualitasnya bagus, Chen Xiang tampil sangat baik, dan berhasil menyempurnakannya dalam waktu setengah jam. Pil esensi sejati telah disempurnakan. Chen Xiang menghela napas sedikit, menyeka keringat di wajahnya. 10 lelaki tua itu saling memandang, mereka tidak bisa setidaknya tidak ada dari mereka yang bisa. Tetapi Nyonya Li sangat mempercayainya, karena dia tahu dia berjalan mendekat dan membuka tutup tungku Yanlong, dan melihat bahwa 5 butir diukir dengan indah di luar, dan di dalamnya ada pil dengan cahaya putih yang berkedip-kedip. Nyonya Li menarik napas dalam-dalam karena terkejut, meskipun dia tidak berlatih alkimia, dia tahu bahwa pil Zenyuan biasanya 4 pil dalam 1 tungku, dan sebagian besar dari 10 alkemis 4 tingkat yang dia temukan hanya bisa menjadi 3 pil dalam 1 tungku. 10 atau lebih orang tua ini berkumpul satu persatu, melihat 5 pil True Yuan dengan keraguan di wajah mereka. Pada awalnya mereka curiga bahwa Chen Xiang telah menipu, tetapi ketika mereka mengambil pil True Yuan di tangan mereka, mereka bisa merasakannya. Kehangatan, dan aroma obat yang kuat, yang merupakan ciri khas dari yang baru dipanggang. Tubuh kurus dan tua mereka tidak bisa menahan gemetar, menatap Chen. Mereka tidak percaya bahwa seorang pria kecil berusia awal 20-an dapat menyempurnakan pil Yuan sejati, dan dia masih tungku 5 butir. Bab 134 Alkemis 4 tingkat. Siapa tuanmu? Seorang lelaki tua bertanya setelah menarik napas. Ada rasa hormat dalam suara mereka, dan mereka memandang Chen Xiang dengan kagum. Pada saat ini, mereka tidak berani meremehkan Chen Xiang lagi, dan pada saat yang sama, mereka malu dengan apa yang baru saja mereka terima begitu saja Chen Xiang. Saya dari Akademi Raja Tai dan dari Sekte Tai Wao.
Saya tidak memiliki tuan, tetapi kakek dan akan memberi saya nasihat dari waktu ke waktu, kata Chen Xiang ringan. Ini membuat 10 kaki lelaki tua itu pergi. Tenggelam, hampir berlutut ketakutan. Tai dan Wang Yuan. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka seperti guntur, karena itu adalah kediaman Raja Alkimia Tai Wumen, dan hanya mereka yang disetujui oleh Penatua dan yang bisa masuk. Meskipun penatua dan misterius, keterampilan alkimianya terkenal di benua Chenwu. Banyak alkemis berpikir bahwa dan yang lebih tua telah menjadi raja. Nyonya Li telah mendengar tentang penerimaan Chen Xiang ke Akademi Alkimia tertinggi sebagai pengecualian. Pada saat itu, Chen Xiang juga menerima alkemis tingkat ketiga sebagai muridnya, Yao Haisheng. Hanya ada 2 alkemis top di benua Chenwu. Satu adalah kepala sekolah dan Xiang Taoyuan, dan yang lainnya adalah penatua dan dari sekte Taiwao. Dan kedua orang ini juga merupakan misi paling misterius. Chen Xiang diinstruksikan oleh penatua dan, sehingga dapat dilihat bahwa Chen Xiang pasti memiliki sesuatu yang istimewa, kalau tidak, dia tidak akan disukai oleh penatua dan. Chen Xiang memurnikan bubuk batu giok putih lebih cepat, dan jumlah pemurniannya juga besar, yang sekali lagi mengguncang hati orang-orang tua, yang membuat mereka sangat malu. Dan yang membuat mereka merasa malu adalah mereka masih memandang rendah dirinya. Sebelum Chen Xiang beristirahat sebentar, dan kemudian mulai menyempurnakan Foundation Stentil. 10 alkemis kelas 4 bahkan tidak mengedipkan mata. Melihat Chen Xiang dengan cepat memproses bahan obat, teknik yang mereka dapat melihat bahwa Chen Xiang telah menyempurnakan banyak hal. Setidaknya lebih banyak. Jika tidak, bahan obat tidak akan didistribusikan secara merata. Sekarang 10 lelaki tua itu memandang Chen Xiang seolah-olah mereka sedang melihat seorang Grandmaster. Bagaimanapun, mereka menyempurnakan pil pendirian yayasan, apalagi menyempurnakannya, bahkan jika mereka ingin melihatnya, itu sangat jarang, karena terlalu sedikit substansi untuk pil pendirian yayasan. Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana Chen Xiang mendapatkan begitu banyak buah kinsuan, mereka bahkan memutuskan untuk meminta Chen Xiang untuk menjualnya. Setelah bahan obat diproses, Chen Xiang mulai memasukkan semuanya ke dalam tungku alkimia, dan ada perintah untuk memasukkannya ke dalam tungku alkimia, dan orang-orang tua ini mengingatnya satu persatu. Chen Xiang memejamkan mata, meletakkan tangannya di pintu masuk api yang dirancang di kedua sisi tungku harta karun Yanlong, mulai menuangkan api, kemudian mengamati perubahan di tungku harta karun Yanlong dengan kecerdasan ilahi, dan mulai membakar obat zat di tungku dengan api. Sama seperti itu, 10 atau lebih lelaki tua semua menatap tungku Yanlong, mereka tidak tahu apa-apa selain perubahan suhu yang halus, dan mereka tidak tahu bahwa waktu di tungku Yanlong telah berlalu untuk waktu yang lama. 1 jam berlalu, Chen Xiang membuka matanya dengan keras, dan berkata sambil tersenyum, berhasil. Apa? Itu saja. Meskipun 10 lelaki tua memandang Chen Xiang tanpa bergerak, mereka, apakah ini menyempurnakan pil berdiri yayasan? Itu selesai dalam waktu 1 jam, dan dilihat dari penampilan Chen Xiang, itu sesederhana dan sesederhana membuat bola nasi ketan. Nyonya Li juga mengerutkan kening, dan berjalan dengan tidak percaya. Dia membuka tutup tungku alkimia, dan tiba-tiba berteriak, karena dia melihat 2 pil pembangun fondasi. Ternyata ada 2 pil pendiri yayasan. Seru Nyonya Li. Secara umum, alangkah baiknya bisa memurnikan 1 butir, tetapi Chen Xiang memurnikan 2 butir, yang sangat menakutkan, bahkan Nyonya Li terlatih dengan baik, dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan ketenangannya karena terkejut. 10 lelaki tua itu sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka, hampir mengibas-ngibaskan gigi. Apakah ini Zhu Jidan? Suara seorang lelaki tua bergetar. Ini adalah Foundation Builder Pill. Tertulis dalam catatan bahwa teksturnya sama dengan buah 1000 butir, panggil orang tua lainnya. Emosi mereka tak terlukiskan, iri dan cemburu, ketika mereka melihat Chen Xiang,
mereka semua menatap Chen Xiang dengan mata penuh kekaguman. Jika Chen Xiang ingin menerima murid itu, mungkin mereka akan segera berlutut. Chen Xiang sekarang adalah alkemis kelas 4, tetapi dia lebih mampu menyempurnakan pil pendirian yayasan. Tidak hanya berarti bahwa kesadaran spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu, tetapi ki sejati seseorang juga harus memenuhi standar tertentu. 10 lelaki tua dan Nyonya Li tidak bisa menahan gemetar. Jika Chen Xiang sekarang berada di alam bela diri sejati, maka dia hanya cabul. Chen Xiang mendapat kartu Gyo. Ada 4 garis horizontal emas pada kartu Gyo. Di belakang kartu Gyo ada 11 tanda tangan yang diukir dengan darah dan kesadaran, dan kemudian namanya. Mereka adalah orang-orang yang mengawasi penilaian Chen Xiang. Chen Xiang hanya membutuhkan 1 dari 2 pil pendirian yayasan, tetapi Nyonya Li merasa sedikit menyesal dan memberi Chen Xiang 100.000 batu kristal atas inisiatifnya sendiri. Jika bukan karena buah kinsuan Chen Xiang, mereka tidak akan bisa melihat Foundation Stand Pil dengan mata kepala sendiri. Chen Xiang, mengapa saya tidak mengirim beberapa ahli seni bela diri untuk membawa Anda kembali ke Taiwan? Anda mungkin dalam bahaya di sepanjang jalan, kata Nyonya Li. Terima kasih Nyonya atas kebaikan Anda, tidak perlu. Chen Xiang tersenyum kecil, karena Gu Dongchen telah mengatakan bahwa jika seseorang dengan kekuatan lebih dari Chen Xiang akan menangkapnya, maka pengadilan tetua sekte Taiwu akan dikirim, dan tidak ada yang akan melakukannya. Berani mengambil risiko ini, bahkan seorang pejuang di Nirvana pun tidak akan berani. Chen Xiang meninggalkan Floating Fragrance City, melepaskan Suzaku Fire Wings, dan terbang ke negara bagian Taiwu. Untuk memastikan keamanan Chen Xiang, Nyonya Li dan 10 alkemis kelas 4 tidak menyebarkan berita tentang Chen. Pada saat ini, sebagian besar siswa Taiwan yang keluar, atau mereka yang diatur untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, kembali untuk berpartisipasi dalam pertemuan Taiwu besar, yang diadakan setiap 10 tahun sekali, untuk menyaksikan momen ketika kekuatan mereka sendiri meningkat. Dan pada saat yang sama untuk menyaksikan momen Taiwan baru ketika generasi siswa luar biasa dan lahir. Chen Xiang terbang di udara, sangat apik dan santai. Ini adalah manfaat dari sayap energi sejati. Saudari Shen, mengapa Anda tidak memberikan Foundation Stand Pil kepada orang lain? Long Shui berkata genit. Setelah Chen Xiang keluar dari Fragrance City, Long Shui tidak berhenti. Dia terus membujuk Shen Xiang dengan segala macam kelucuan dan suara manis Siang, biarkan dia menyerahkan Jidan. Tidak, masih berguna bagiku untuk menyimpannya sekarang, dan aku akan membuatnya untukmu ketika aku punya waktu untuk mengumpulkan semua bahan obat. Chen Xiang menolak. Kalau begitu tidak apa-apa dijilat oleh orang lain. Biarkan saja orang lain dijilat. Long Shui bergumam sedih lagi, suaranya sangat imut, tetapi Chen Xiang masih menolaknya, dan ketika sampai ke mulutnya, itu adalah roti daging yang memukuli anjing itu, tidak pernah kembali. Naga serakah kecil ini sangat sulit untuk dipelihara, dan suka makan pil, semakin tinggi nilainya, semakin suka makan, itu membuat hati Chen Xiang berdarah. Terbang tinggi di langit, Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara datang dari bawah. Dia melihat ke bawah dan melihat sekelompok orang mengelilingi seorang wanita berbaju putih. Pada saat ini, dia telah tiba di tempat Taoyuanzhou dan Taiyushou terhubung. Ini juga merupakan tempat zona yang paling kacau. Wu Qianqian! Kenapa dia ada di sini? Chen Xiang segera menjerit. Wu Qianqian awalnya adalah wanita yang sombong, tetapi setelah bertengkar dengan Chen Xiang, dia menyadari bahwa dia memiliki masalah serius dan mulai memperbaikinya, yang membuat Chen Xiang banyak mengubah sikapnya. Adalah normal bagi seseorang untuk melakukan kesalahan, tetapi jika seseorang tidak dapat menemukan kesalahannya sendiri dan terobsesi dengan obsesi, maka orang ini pada akhirnya hanya akan dihancurkan oleh kesalahannya sendiri. Bab 135 Jiwa Api Bintang Biru. Ada noda darah di lengan Wu Qianqian, dan pedang berdarah di pipinya yang cantik.
Senjata spiritual 3 tahap di tangannya telah dipecah menjadi 2 bagian. Dia dikelilingi oleh lebih dari 20 pria, tetapi sekarang dia memiliki wajah yang kuat, tanpa tanda-tanda ketakutan. Melihat wajahnya, dapat dikatakan bahwa dia berencana untuk berusaha sekuat tenaga. Wanita, serahkan harta karun itu dengan patuh, dan kami bisa menyelamatkan hidupmu. Seorang pria tampan berkata dengan dingin, meskipun Wu Qianqian cantik, tetapi Wu Qianqian memegang sesuatu yang lebih dia pedulikan. Aku tidak akan memberikannya padamu bahkan jika aku mati. Manik biru tiba-tiba muncul di tangan Wu Qianqian, dia membuka mulut kecilnya dan dengan cepat menelan manik-manik itu. Jalang, beraninya kamu memakan harta karun ini. Pria tampan itu meraung marah dan bergegas mendekat. Setelah Wu Qianqian menelan manik-manik biru, seluruh tubuhnya tertusuk rasa sakit, tetapi dia menyelimuti giginya erat-erat dan menahan rasa sakit yang parah, tetapi dia benar-benar lemah sekarang, dan ketika dia melihat pria tampan itu akan menusuknya dengan pedang. Dia merasakan semburan panas yang menyengat. Begitu datang, bola api meluncur ke udara dan mengenai pria tampan itu dengan keras, menyebabkan dia berteriak. Wu Qianqian hanya melihat sosok tinggi muncul di depannya, dan di belakangnya ada sepasang sayap besar yang terbuat dari api. Chen Xiang. Wu Qianqian ingat bahwa Chen Xiang memiliki sepasang sayap api yang sangat besar. Untuk beberapa alasan, melihat Chen Xiang muncul, Wu Qianqian merasa aman. Dia merosot ke tanah, menahan rasa sakit yang menusuk, dan berkata dengan susah payah, "Terima kasih telah menyelamatkanku." Sayap api besar Chen Xiang sangat terkenal, dan mereka yang menyerang Wu Qianqian benar-benar menahannya. Haha. Ternyata Chen Xiang, dengan 300.000 kristal. Seorang pria besar tertawa, tetapi tawanya dengan cepat menghilang karena dia melihat kepala pria tampan di bawah kaki Chen Xiang telah diinjak-injak jauh ke tanah. Tanah diinjak-injak sampai mati oleh Chen Xiang. Mereka dari Zhen Wumen. Saya mendapat bola berharga secara tidak sengaja, tetapi mereka melihatnya. Mereka akan mengambilnya dariku. Mereka mengejarku selama 10 hari. Wu Qianqian mengertakkan gigi dan berkata, tubuhnya sangat sakit. Chen Xiang mendengus dingin. Orang-orang dari sekte bela diri sejati sangat. Chen Xiang, apakah Anda ingin kami menginginkan Anda juga diinginkan oleh True Martial Sect? Suara pria besar itu suram, kata. Ayo jika kamu punya nyali. Jeritan Chen Xiang, dan energi sejati yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari mulutnya, mengenai tubuh pria besar itu, dan melihat pria besar itu memuntahkan seteguk darah, dan mendengar suara tulang hancur di tubuhnya. Kematian yang intens. Para siswa dari sekte bela diri sejati tertegun sejenak, wajah mereka penuh ketakutan, dan mereka bisa membunuh yang tak terlihat hanya dengan berbicara. Kekuatan macam apa ini? Kembalilah dan beritahu Liao Xiaoyun untuk tidak mati secepat itu, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Chen Xiang berkata dengan suara yang dalam, tekanan tak terlihat berdarah, dan wajahnya penuh rasa sakit, beberapa bahkan pingsan. Hah! Chen Xiang mendengus dingin, dan melihat bahwa semua orang mengeluarkan seteguk darah pada saat yang sama, dan kemudian tekanannya menghilang. Chen Xiang tidak berniat membunuh mereka, kalau tidak mereka akan mati sejak lama. Sekarang Chen Xiang memiliki kekuatan seni bela diri sejati tahap pertama, dan seni bela diri biasa semuanya semut di matanya. Selama dia mau, dia dapat segera menghancurkan orang-orang ini di depannya. Wu Qianqian yang berada di belakang Chen Xiang bisa melihat dengan jelas, dia juga sangat terkejut dengan kekuatan Chen Xiang, meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Chen Xiang bergerak. Melihat Chen Xiang kembali dengan selamat, dia diam-diam menghela nafas lega, dia selalu khawatir tentang Chen Xiang. Chen Xiang berbalik dan memeluk Wu Qianqian, melepas sayap api. Para murid dari sekte bela diri sejati menghela nafas lega. Mereka sepertinya sudah mati sekarang. Meskipun mereka membenci Chen Xiang di dalam hati mereka,
Tetapi mereka tidak bisa tidak kewalahan oleh kekuatan Chen Xiang, mereka seperti semut di depan Chen Xiang. Chen Xiang memeluk tubuh halus Wu Qianqian, dia hanya bisa merasakan tubuh halus ini bergetar, dan itu sangat panas, tentu saja dia bisa melihat rasa sakit di wajah Wu Qianqian. Apa yang kamu makan? Chen Xiang mendarat di puncak gunung, memegang pergelangan tangan Wu Qianqian, dan menyelidiki situasi di tubuhnya. Dia terkejut menemukan ada api biru di tubuhnya, dan nyala api ini menyembur keluar. Panas yang hebat tampaknya memurnikan energi sejati dalam tubuh Wu Qianqian dan garis meridiannya. Lagi pula, aku tidak tahu, bola itu mengandung banyak aura atribut api. Wu Qianqian mengertakkan gigi dan berkata, meskipun dia kesakitan, dia tidak menangis, dia tidak ingin muncul. Lemah di depan pria ini. Melihat penampilan menyakitkan Wu Qianqian, Chen Xiang juga bingung. Itu adalah jiwa dari api bintang biru. 72 bintang biru turun dari langit dan mendarat di dunia fana. Mereka semua adalah jiwa api. Itu adalah api satu bintang, dan itu adalah api asli jiwa api. Ternyata itu adalah jiwa api, sesuatu yang bahkan sangat membuat iri makhluk abadi, dan itu benar-benar diperoleh oleh Wu Qianqian. Su Meiyao dan Bai Yuyo juga sangat terkejut, mereka tidak berharap bahwa setelah penatua dan, mereka akan menyaksikan orang lain dengan jiwa api. Memiliki jiwa api akan membuat alkimia lebih berguna, dan itu adalah hal yang suci di mata para alkemis. Tunggu, kamu harus memadukan benda ini. Chen Xiang memeluk Wu Qianqian di lengannya, dengan lembut mendorongnya. Wu Qianqian mengangguk, dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dia menggunakan seni bela diri yang dia latih, dan memampatkan energi nyata yang terus-menerus keluar dari dantiannya. Rasa sakit yang tak tertandingi menyiksa Wu Qianqian sehingga hidupnya akan lebih buruk dari kematian. Dia menyandarkan kepalanya di dada Chen Xiang, dan memeluk pinggang Chen Xiang dengan tangannya. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia tanpa sadar menggaruk punggung Chen Xiang dengan kukunya, meninggalkan noda darah meskipun Chen Xiang kesakitan, dia tetap diam dan dengan lembut membelai punggung Wu Qianqian dengan satu tangan. Tidak, kekuatan batinnya terlalu rendah, dan dia tidak bisa dengan cepat menekan sejumlah besar aura yang dibawa oleh Lan Xinghuohun, dan mengajarinya keterampilan magis Suzaku. Pemahamannya harus baik, kalau tidak dia tidak akan melakukannya. Saya tidak bisa kultivasi ke tingkat ini, kata Su Meiyao. Dia juga ingin melihat bagaimana proses penggabungan jiwa api seseorang. Chen Xiang mengucapkan beberapa formula dengan ringan di mulutnya, pertama-tama menyelesaikan satu potong, dan kemudian menjelaskan, Wu Qianqian, yang menahan rasa sakit yang parah, sangat bersyukur ketika mendengarnya, dan dia juga tahu bahwa seni bela diri yang diajarkan Chen Xiang begitu hebat, dia menurut formula Chen Xiang untuk mendistribusikan energi sejati. Rasa sakit berang-berang melemah. 3 hari berlalu, Wu Qianqian membuka matanya, dia melihat berbaring dalam pelukan hangat, wajahnya yang cantik memerah, tetapi Chen Xiang menatapnya sambil tersenyum. Selamat, kamu telah menjadi seniman bela diri sejati. Wu Qianqian terkejut, dan meninggalkan lengan Chen Xiang. Pada titik ini, dia benar-benar merasa bahwa energi sejati di tubuhnya sangat kental, dan energi sejati itu telah berubah menjadi biru murni, ada 2 gambar hewan seperti Suzaku di tubuhnya. Terima kasih. Wu Qianqian berkata dengan kepala tertunduk. Saat ini, dia hanya bisa mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, dia melihat kukunya penuh noda darah, saat kesakitan, dia meraih punggung Chen Xiang. Apakah kamu baik-baik saja? Coba saya lihat. Wu Qianqian buru-buru berkata, wajahnya yang cantik penuh rasa bersalah. Bab 136 kembali. Wu Qianqian melihat goresan di punggung Chen Xiang. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan merasa sangat sedih. Dia berkata dengan rasa bersalah, maaf, saya akan membantu Anda mengatasinya sekarang. Chen Xiang tersenyum sedikit, tidak apa-apa,
luka kecil. Itu saja. Meskipun dia mengatakan itu, Wu Qianqian menyuruhnya berbaring, lalu mengeluarkan cairan yang sangat dingin, dan mengoleskannya pada goresan di punggungnya. Dengan lembut menggosok punggungnya dengan tangan batu giok, membuatnya merasa sangat nyaman. Nona Wu, apakah Anda tahu benda apa yang menyatu dengan Anda? Tanya Chen Xiang. Wajah Wu Qianqian terasa panas, karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak intim dengan seorang pria, belum lagi dia memiliki perasaan yang baik untuk pria ini di dalam hatinya. Dia berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu, Tuan Shen mendapat informasi lengkap, Anda tahu. Tuan Shen bisa memanggilku Qianqian di masa depan." Chen Xiang terkekeh, "Saya ingat ketika Anda pertama kali melihat saya, Anda sangat mengesankan. Mengapa Anda seorang gadis kecil sekarang? Kamu akan memanggilku di masa depan Chen Xiang? Oke, jangan jadi laki-laki." Wu Qianqian menjawab, "Ya." Wajahnya yang cantik sedikit memerah. "Chen Xiang, saya biasa duduk dan melihat ke langit, dan saya tidak tahu seberapa kecil saya, dan saya pikir saya sedikit berbakat jadi saya sombong. Jika Anda tidak membangunkan saya terakhir kali, saya mungkin tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ini akan membuat saya membuat lebih banyak kesalahan di jalur kultivasi di masa depan sejujurnya, karena saya telah bersaing dengan Anda, suasana hati saya meningkat pesat, itu membuat saya menerobos kemacetan." Chen Xiang tersenyum, "Bukannya kamu sudah menembus sedikit sekarang? Kamu adalah seniman bela diri sejati, dan kamu masih sangat muda. Ngomong-ngomong, berapa umurmu tahun ini?" Saat ini, Wu Qianqian tidak lagi memegang kendali, karena dia tahu bahwa pria ini sangat mudah untuk bergaul, selama Anda menghormatinya. Dia menjulurkan lidahnya dan tersenyum ringan. "Apakah kamu tidak tahu bahwa usia seorang gadis adalah rahasia? Tapi aku hanya memberitahumu, aku berumur 28 tahun ini." "Ah, haha, kakak." Chen Xiang tersenyum dan berkata, Chen Xiang tidak akan menolak untuk bersama wanita cantik, apalagi menjadi 10 wanita cantik. Sejak Wu Qianqian dipukuli oleh Chen Xiang, dia menjadi sangat percaya diri, tetapi sekarang dia telah melangkah ke alam bela diri nyata. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tetapi dia bukan lagi wanita sombong dan sombong seperti sebelumnya. Lebih dewasa, lebih temperamental. "Chen Xiang, apakah kamu tahu apa yang aku gabungkan?" Wu Qianqian tersenyum ringan, dan terus membelai goresan di punggung. "Ini disebut jiwa api bintang biru. Ini adalah semangat bela diri yang istimewa dan langka. Singkatnya, benda ini bisa membuatmu melepaskan nyala api yang unik, dan nyala api ini milik api asli, yang sangat bermanfaat untuk alkimia." Chen Xiang berkata, dengan ekspresi iri di wajahnya, "Benda ini sangat kuat." Alasan mengapa penatua dan memiliki prestasi seperti itu adalah karena dia juga memiliki jiwa api. Wu Qianqian pernah mendengar tentang jiwa bela diri, tapi ini pertama kalinya dia mendengar tentang jiwa api. Mengetahui bahwa dia telah mendapatkan harta karun seperti itu, dia juga sangat bersemangat. Tentu saja, dia tahu bahwa tanpa Chen Xiang, Chen Xiang, aku juga berlatih alkimia. Saya baru saja kembali dari Fragrance City. Saya sekarang seorang alkemis kelas 2. Saya harap Anda dapat memberi saya beberapa saran di masa depan." Wu Qianqian menenangkan kegembiraan di hatinya, menunjukkan ekspresi menawan. "Tersenyumlah padaku." Chen Xiang tersenyum dan mengangguk, "Saya akan." "Kamu lebih cantik sekarang daripada saat pertama kali bertemu denganmu. Terkadang kecantikan sejati tidak harus bergantung pada wajah, itu harus cantik di hati." Wu Qianqian tersipu. Dengan wajah merah, dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah, "Oke, terima kasih telah mengajariku." Goresan di punggung Chen Xiang hilang, dan dia tahu bahwa ramuan penyembuhan yang dibuat oleh Wu Qianqian tidak buruk. Sayangnya, festival seni bela diri besar akan dimulai dalam 8 hari, kita tidak bisa datang tepat waktu.
Seru Wu Qianqian tiba-tiba. Apa yang kamu takutkan? Chen Xiang tertawa keras, hanya untuk melihat sepasang sayap api muncul di punggungnya. Wu Qianqian menundukkan kepalanya dengan takut-takut, dia tahu bahwa dia akan melakukan kontak intim dengan Chen Xiang lagi nanti, tetapi dia diam-diam menantikannya. Chen Xiang memeluknya, melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, dan segera terbang ke awan. Wajah Wu Qianqian menjadi pucat karena takut, tetapi dia dengan cepat terbiasa. Qianqian, kamu tidak bisa memberitahu orang lain tentang seni bela diri yang aku ajarkan padamu. Saya yakin Anda mengajari Anda seni bela diri ini. Jangan mengecewakanku, kata Chen Xiang dengan wajah serius. Yah, aku berjanji, aku tidak akan pernah menyebarkannya. Wu Qianqian mengangguk, memeluk erat pinggang kuat Chen Xiang, dan Chen Xiang juga memeluk pinggangnya yang halus, keduanya sangat ambigu. Hanya butuh 3 hari bagi Chen Xiang dan Wu Qianqian untuk tiba di kota Tianmen. Di sini sangat ramai. Selama 3 hari terakhir, Wu Qianqian membawa Chen Xiang kembali dan terbang kembali. Memikirkan perasaan itu, dia merasa hangat di dalam hatinya, merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat romantis. Qianqian, kamu belum magang, kan? Saya memperkenalkan Anda kepada penatua dan dia tampaknya kurang dari murid yang bangga. Chen Xiang tersenyum, yang mengejutkan Wu Qianqian, karena menurut rumor, penatua dan ingin membuat Chen Xiang menipu kematian, tetapi sekarang tampaknya hubungan antara Chen Xiang dan penatua dan tampaknya baik. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Xiang juga belajar banyak tentang Wu Qianqian. Dia tidak berpikir bahwa Wu Qianqian berasal dari keluarga biasa dan memang memiliki bakat yang baik. Beberapa anak kaya dan berkuasa bercampur menjadi satu, dan seiring waktu mereka menjadi seperti orang-orang itu, tetapi dia bisa sampai ke tempatnya sekarang, karena dia berjalan selangkah demi selangkah sendirian. Ini memang jenius. Wu Qianqian mengangguk kegirangan. Alangkah baiknya bisa menyembah penatua dan sebagai guru, tetapi penatua dan selalu sulit dipahami dan telah mundur selama hampir 3 tahun. Kembali ke sekte Taiwu, Chen Xiang dan Wu Qianqian, banyak orang mengenal Wu Qianqian, bagaimanapun, dia adalah kepala dari 10 wanita cantik. Tentu saja, orang yang mengenal Chen Xiang terlebih dahulu, dia tidak hanya terkenal di sekte Taiwau, tetapi sekarang semua orang di benua Chenwu tahu bahwa kepalanya bernilai 300.000 spar. Akademi Bela Diri nomor 16 masih sangat sepi. Chen Xiang membawa Wu Qianqian masuk. Wu Qianqian dan Chen Xiang mengadakan kompetisi seni bela diri di tempat ini hari itu. Saat itu masih Akademi Bela Diri ke-500. Tanpa diduga, mereka bergegas maju sekaligus. Qianqian, kamu harus pergi ke penatua Wu untuk menjebakmu terlebih dahulu. Kamu sekarang berada di dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan halaman dalam pertama hanyalah awan di matamu. Chen Xiang tertawa, Wu Qianqian memang bangga sekarang ibu kota, memasuki dunia seni bela diri nyata dalam waktu kurang dari 30 hari, dan juga memiliki jiwa api. Hanya saja setelah Wu Qianqian berhubungan dengan Chen Xiang, telah terjadi perubahan besar. Dia berkata, bisakah saya berada di Akademi Seni Bela Diri yang sama dengan Anda di masa depan? Meskipun aku memiliki kekuatan dunia seni bela diri yang sebenarnya, setidaknya aku berubah kali ini karena kamu. Chen Xiang berpikir sejenak, dan berkata dengan sedikit malu, saya khawatir tunangan saya akan cemburu. Dia sangat merindukan Sui Xianxian, dan dia merasa bahwa setelah pertemuan besar Taiwu, dia pergi mencari Sui Xianxian. Hati Wu Qianqian terkejut, dia menggigit bibirnya erat-erat, apakah dia juga dari sekte Taiwau? Chen Xiang tersenyum dan berkata, tidak, dia baru saja menikah denganku di dunia sekuler. Dia bertunangan, namanya Sui Xianxian, dan dia berada di kerajaan Dewa Surgawi. Ternyata Sui Xianxian. Wu Qianqian tercengang,
dia mengerti mengapa Chen Xiang tidak tertarik pada wanita cantik lainnya di sekte Taiwao. Dengan tunangan seperti itu, benar-benar tidak perlu menempatkan wanita lain di matanya. Wu Qianqian menunduk, dia merasa sangat tidak nyaman. Payudaramu besar, rasanya enak memelukmu. Long Shui meniru suara Chen Xiang dan berkata, yang membuat Chen Xiang dan Wu Qianqian tertegun. Bab 137, Keponakan Bela Diri. Wajah cantik Wu Qianqian memerah, dia tidak berharap Chen Xiang mengatakan kata-kata sembrono seperti itu, tetapi dia diam-diam bahagia di hatinya. Lagi pula, Chen Xiang juga memujinya, dan dia tahu bahwa dia juga memiliki sesuatu untuk menarik perhatian Chen Xiang. Chen Xiang sangat marah sehingga dia ingin menjadi gila, tetapi dia menahan diri dan menjelaskan, maksudku. Kamu memiliki sosok yang bagus. Iya. Wu Qianqian mengangguk, lalu pergi dengan lentera. Setelah Chen Xiang melihatnya berjalan keluar dari Akademi Seni Bela Diri, dia memukul dadanya dengan keras, dan mengutuk dengan suara rendah, naga kecil, sebaiknya kamu tidak keluar, atau aku akan membengkak pantat kecilmu. Long Shui bersenandung dan berkata, Anda merampok seseorang, tetapi memperlakukannya dengan kejam, Ben Long tidak tahan. Ini, kita akan membicarakannya nanti. Chen Xiang menghela nafas sedikit, Wu Qianqian tertarik padanya, tentu saja dia bisa melihatnya. Chen Xiang menunggu Yun Xiaodao dan Jurong di sini seperti biasa, tetapi dia tidak menunggu kedua teman ini, tetapi dia sedang menunggu Wu Kaiming, lelaki tua botak itu. Hei, keponakan kecil berkepala botak, kamu benar-benar tampan. Ketika Anda mengetahui bahwa saya kembali, Anda benar-benar datang mengunjungi saya secara langsung. Chen Xiang tertawa, mampu memanfaatkan listrik yang sembarangan memberinya rasa superioritas. Paman kecil, sangat menyebalkan bahwa kamu tidak mati. Apakah Anda tahu sudah berapa lama Anda membiarkan kami mengkhawatirkannya? Wu Kaiming menghela nafas pahit, ingin mengalahkan Chen Xiang. Di mana Mao Tou kecil? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Kepala sekolah sedang mengatur urusan Wu Qianqian. Saya tidak berharap dia menerobos kemacetan dan menjadi seniman bela diri sejati. Di usia yang begitu muda, kepala sekolah dan kepala sekolah Wush hadiahi dia, kata Wu Kaiming. Melihat Chen Xiang kembali dengan selamat, dia merasa lebih lega, dan dia juga mengetahui bahwa Chen Xianglah yang menyelamatkan Wu Qianqian dan membuat Wu Qianqian menerobos dengan lancar. Apakah kamu menunggu pria kecil gemuk dan pria kecil kurus itu? Jangan menunggu, mereka mendapatkan foundation stempel dari suatu tempat, dan semuanya ditutup. Saya khawatir mereka tidak akan bisa membiarkan pintu tertutup ketika baik Jurong dan Yun Xiaodao benar-benar memakan foundation stempel, apa yang terjadi? Chen Xiang bertanya dengan heran. Menurut Yun Xiaodao, tampaknya seorang pria bernama Naga Bermata Juling mendapatkannya untuk mereka, kata Wu Kaiming. Chen Xiang mengangguk, tentu saja dia senang untuk temannya. Apa itu sesepuh dan tinggalkan bea cukai? Chen Xiang bertanya lagi. Itu luar biasa. Ada di halaman Raja Taidan. Kepala sekolah dan saya tidak memberitahunya bahwa Anda adalah paman kami, jadi Anda harus pergi sendiri, Wu Kaiming tersenyum licik. Pada saat ini, Chen Xiang benar-benar takut untuk pergi, tetapi dia tidak perlu khawatir, karena senioritasnya diakui oleh Gu Dongchen dan Wu Kaiming. Di halaman Raja Taidan, Chen Xiang berdiri di pintu dan memasukkan token batu giok ke dalam lubang setelah pintu dibuka. Tepat ketika Chen Xiang melangkah ke pintu, seseorang mengenakan jubah hitam, mengenakan topeng, dan mata yang menyala dengan api tiba-tiba muncul di depannya. Sangat membuatnya takut. Penatua dan, kamu membuatku takut sampai mati. Chen Xiang menghela nafas dalam-dalam. Kamu belum mati. Dari mana kamu mendapatkan pohon itu? Old dan berkata dengan suara cemas. Ada pohon buah kingsuan yang ditanam di halaman Chen Xiang,
yang sama sekali tidak bisa disembunyikan dari Penatua dan dia berkata, "Saya menemukannya di gunung yang dalam, ada apa?" Buah misterius hijau dibiarkan dan berbuah dengan sangat cepat dan sudah mekar. Suara dan yang lebih tua penuh dengan antusiasme. Chen Xiang juga terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dalam keadaan normal, butuh setidaknya 1 atau 2.000 tahun untuk berbuah, tetapi hanya mekar setelah dia pergi selama lebih dari 8 bulan, jadi mungkin berbuah sekali. Tahun. Ini seperti buah biasa. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Chen Xiang buru-buru berlari, dan ketika dia melihat 20 bunga mekar di pohon, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, aku akan menjadi orang terkaya. Penatua dan menepuk kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Jangan puas, belum ada hasil. Apa yang telah Anda lakukan akhir-akhir ini? Meskipun aku sangat membencimu, kamu berasal dari Akademi Raja Taidan, dan aku tidak bisa membiarkanmu melakukan kesalahan sedikit pun. Kamu lebih baik memujaku sebagai gurumu, biarkan aku mengajarimu kekuatan supernatural, dan kemudian aku akan memperbaiki yayasan berdiri pil sehingga kamu bisa menerobos." Chen Xiang menggali telinganya dengan jari kelingking, dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil anonim, Anda harus tahu bahwa saya membunuh seorang seniman bela diri sejati di Beast Woman. Pada saat itu, saya dipenjara di daerah terlarang itu." Orang tua gila itu akan berkata, "Itu saja. Bukankah kamu penatua dan tidak bodoh?" Dan segera memikirkan sesuatu, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Chen Xiang mengangkat kepalanya dan tertawa keras, seperti orang tua. "Ini adalah bukti magang saya. Meskipun tuannya gila, dia tidak buruk, dan dia telah mengajariku banyak hal. Kalau tidak, pestaku di kota Piaoxiang sudah lama mati," kata Chen Xiang bangga. Tangan giok penatua dan sedikit gemetar, dia perlahan membuka kontrak magang, dan bisa dengan jelas merasakan aura unik dari energi sejati Huang Jintian. Penatua dan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian perlahan berkata, "Apakah Zhang Jiao dan Penatua Wu tahu?" Penatua dan mendengus, dan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuannya sangat baik padanya, dan Huang Jintian juga sama. Jika bukan karena dua orang kuat ini, dia mungkin tidak berada di tempatnya hari ini. Untuk kedua tetua ini, dia sangat hormat, tetapi Chen Xiang menguasai. "Paman Guru!" Old dan masih berteriak, tapi itu sangat kaku, dan suaranya penuh kebencian. "Hei, kepala botak kecil dan kepala kecil berbulu sama-sama memanggilku paman bela diri kecil. Kamu juga bisa memanggilku begitu." Chen Xiang tertawa lebih bangga, terlihat seperti itu, dia bisa tertawa kapan saja. Penatua dan hanya mendengus dingin. Pada titik ini, idenya untuk menerima Chen Xiang sebagai murid tidak ada lagi, dan menerima pamannya sebagai murid hanyalah lelucon. Ketika ada orang lain, kita masih seperti biasa, tetapi ketika tidak ada orang, kamu harus menghormatiku. Wajah Chen Xiang menjadi serius. "Kamu harus merahasiakan masalah ini, jangan menyebarkannya. Kalau tidak aku akan punya masalah." "Aku bukan idiot, kamu tidak perlu mengajariku ini." "Selain itu, Anda dalam masalah sekarang," kata Elder dan dingin. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, "Penatua dan Wu Qianqian baru saja dipromosikan ke bidang seni bela diri yang sebenarnya. Dia dipromosikan hanya setelah bergabung dengan jiwa api. Saya menyaksikan prosesnya dengan mata kepala sendiri. Dia adalah seorang wanita dengan bakat yang baik, dan sekarang dia..." Bab 138 menghasilkan banyak. Mendengar kata-kata Huo Hun, penatua dan terkejut, dan dia sangat terkejut dengan ini. "Apakah yang kamu katakan itu benar?" Penatua dan masih tidak percaya. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan melihatnya." Chen Xiang cemberut dan berkata, "Saya tidak berencana untuk mengambil siswa lain,
Tetapi saya tidak ada seorang pun di benua Chen Wu yang tahu bagaimana menggunakan jiwa api lebih baik dari saya, Elder, dan berkata dengan bangga, dia menduga bahwa itu Chen Xiang. Dia telah belajar dari Huang Jintian, seorang lelaki tua gila, bahwa itu dia memiliki jiwa api bulan ungu. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, Penatua Dan, Anda adalah keponakan saya sekarang. Jika saya mengalahkan Anda di masa depan, dapatkah Anda tetap menjadi wanita saya? Penatua Dan tertegun sejenak, dan segera berkata, tentu saja. Itu bukan apa-apa sejak awal. Pada saat ini, dia mulai khawatir bahwa Chen Xiang dapat mengalahkannya, karena dia tahu bahwa lelaki tua gila itu tidak akan menerima magang tanpa pandang bulu. Kuharap kau bukan monster jelek. Chen Xiang menjilat bibirnya dan tersenyum ambigu. Saya katakan sebelumnya, saya sama sekali tidak jelek dari Sui Xianxian, jadi jangan meragukan penampilan saya, kata Penatua Dan dengan marah. Hei, kata-kata kosong tidak ada gunanya, kamu punya nyali untuk melepas topengmu dan menunjukkan padaku. Chen Xiang menjadi semakin ingin tahu tentang Penatua Dan, karena dia selalu merasa bahwa Penatua Dan sangat akrab, dan dia sengaja berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Suara, sengaja menutupi penampilan Anda. Penatua Dan mendengus dingin, dan meninggalkan halaman Raja Taidan. Naga kecil, bisakah kamu melihat penetrasi wanita ini? Tanya Chen Xiang, dia tahu bahwa Long Sui memiliki kemampuan yang tidak biasa. Tidak. Wanita ini memang sangat misterius, dia penuh. Long Sui berkata, Chen Xiang, cepat dan gunakan air liur naga untuk menanam buah ini. Ayo, aku benar-benar ingin memakannya. Makan kepalamu, itu akan berguna dalam alkimia. Aku hanya ingin mencicipinya, kata Long Sui dengan suara rendah. Chen Xiang melihat pohon buah Kingsuan ini, menunjukkan senyum, lalu meninggalkan halaman Raja Taidan, dan pergi untuk mendaftarkan beberapa acara pertemuan besar Taiwu, satu alkimia, satu kompetisi seni bela diri, dan yang lainnya adalah kompetisi kecepatan. Selama mereka menang, mereka akan mendapatkan 100 pil true yuan dan 100.000 batu kristal. Pada akhirnya jika mereka adalah yang pertama dari 3 item, mereka akan mendapatkan 300 true yuan pills dan 300.000 kristal. Stones. Uang Chen Xiang agak ketat, dan dia masih memiliki naga yang sedikit rakus, jadi dia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan spar untuk membeli obat-obatan untuk alkimia. Setelah lebih dari 8 bulan diam, Chen Xiang dengan aman kembali ke sekte Taiwao. Hal ini menyebabkan kegemparan di sekte Taiwao. Belum lagi orang lain sangat menginginkan kepala Chen Xiang, bahkan banyak siswa di sekte Taiwu yang memukulinya. Ide Chen Xiang, 300.000 batu kristal sudah cukup bagi mereka untuk membeli banyak pil True Essence, yang dapat membuat mereka lebih kuat. Ini adalah godaan yang tak tertahankan. Hanya saja jika ditemukan oleh sekte Taiwao, maka itu pasti hukuman mati. Tetapi banyak orang memutuskan bahwa jika mereka bertemu Chen Xiang di padang gurun, mereka pasti akan menyerang. Seiring dengan Chen Xiang, ada berita lain yang menyebabkan Taiwan mendidih, yaitu bahwa Wu Qianqian telah dipromosikan ke alam bela diri sejati, yang menghancurkan hati banyak orang, karena Wu Qianqian di alam bela diri sejati tidak akan pernah menyukai mereka, tetapi juga oleh kecemburuan banyak wanita. Jika sekte Taiwu ingin membuat daftar kekuatan muda, maka Wu Qianqian harus menempati peringkat pertama. Tentu saja, Chen Xiang masih menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang praktisi seni bela diri sejati, karena dia masih harus mendapatkan uang di pertemuan pena akbar Taiwu. Jika dia dikenal sebagai seniman bela diri sejati, dia pasti akan ditendang oleh Gu Dongchen dan Wu Kaiming. Chen Xiang kembali ke halaman Raja Taidan, tetapi melihat Wu Qianqian juga ada di sana, dia sedang berbicara dengan kepala sekolah dan dia tidak berharap Penatua Dan membuat pengecualian lagi dan membiarkan orang lain memasuki halaman Raja Taidan. Ketika Wu Qianqian melihat Chen Xiang, dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Ekspresinya tidak bisa menyembunyikan suasana hatinya yang tertekan.
penatua dan bisa dibilang tua, tentu saja dia bisa melihat sesuatu. Chen Xiang, apa yang kamu lakukan padanya? Penatua dan berkata dengan suara dingin, penuh niat membunuh. Pada saat ini, Chen Xiang mengerti mengapa penatua dan ingin membawa Wu Qianqian masuk, karena ketika orang luar ada, dia tidak harus menghormatinya, dan dia tidak harus memanggilnya paman. Inilah yang dikatakan Chen Xiang sendiri. Jahe sudah tua dan pedas. Chen Xiang menghela nafas dalam hatinya. Wu Qianqian buru-buru membela Chen Xiang, dan berkata, bukan apa-apa, hanya aku. Cepatlah, aku mengajarinya alkimia. Old dan membanting, dan Chen Xiang juga buru-buru melarikan diri, mengutuk suara rendah sambil berjalan. Chen Xiang datang ke halaman dengan pohon buah mistis hijau, dan dia diam-diam mengeringkannya dengan ambergris. Dia ingin cepat menanam buah mistis hijau, sehingga dia bisa memperbaiki banyak pil pembangun fondasi. Beberapa hari berlalu, dan asosiasi Dewa Taiwu akan segera dimulai. Dalam beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa kakek dan sangat lembut kepada Wu Qianqian, dan dia dengan sabar membimbing Wu Qianqian untuk membuat alkimia, dan memberinya banyak zat obat. Mengetahui bahwa Wu Qianqian menjadi alkemis kelas 2 tanpa adanya produk obat, Chen Xiang tidak bisa tidak mengaguminya. Dia percaya bahwa Wu Qianqian pasti akan menjadi alkemis wanita. Sama seperti Chen Xiang melangkah keluar dari alam dalam, dia tahu berita yang mencengangkan, Yun Xiaodao, Jurong dan Su Weilong benar-benar melangkah ke alam bela diri sejati pada saat yang sama. Saat ini sedang diwawancarai oleh kepala sekolah. 3 idiot. Tidak apa-apa, saya mengambil semua manfaatnya. Chen Xiang tersenyum tenang di dalam hatinya. Dia curiga ketiga orang ini pasti mendapatkan banyak foundation standing pills. Selama tidak ada dunia seni bela diri nyata di pertemuan besar Taiwu, Chen Xiang pasti akan mendapatkan 300.000 batu kristal dan 300 pil esensi sejati. Ini bukan jumlah yang kecil, dan pil esensi sejati bernilai 5.000 kristal setiap batu. 300 kata adalah 1,5 juta spar. Sial, aku akan menembak. Chen Xiang berteriak dalam hatinya, dan tiba-tiba berjalan ke halaman dalam pertama dengan gembira. Chen Xiang, yang sedang berbaring di kursi Akademi Bela Diri, tiba-tiba mendengar tawa menjijikkan Jurong, dan dia tahu bahwa setelah Jurong menjadi alam bela diri sejati, dia pasti telah menerima banyak hadiah murah hati. Sister Shen, kamu belum mati. Jurong bertanya begitu dia melihat Chen Xiang. Chen Xiang mendengus dan berkata, mengapa semua orang menanyakan pertanyaan ini kepada saya ketika mereka melihat saya? Apakah saya terlihat sangat baik? Yun Xiaodao tertawa dan berkata, Saudara Shen, kami diberkati, Lao Ju ingin mengundang kami makan malam, apakah Anda siap membuatnya miskin? Su Weilong juga tersenyum ringan. Saya sudah mempersiapkan untuk waktu yang lama. Chen Xiang, Anda benar-benar khawatir akhir-akhir ini, alangkah baiknya jika Anda bisa kembali. Tetapi sayang sekali kami tidak dapat berpartisipasi dalam pawai dengan Anda ini pertemuan besar. Chen Xiang tersenyum dan berkata, ini yang terbaik, saya mendaftar untuk 3 kompetisi, dan saya ingin menjadi yang pertama, hehe. Jurong adalah yang paling sensitif terhadap angka, dan yang besar segera muncul di benaknya. Ketika nomornya datang, dia berseru, jika kamu mendapatkan Yun Xiaodao dan Su Weilong keduanya bereaksi dan tidak bisa tidak terkejut. Ketika kita menjadi murid sejati, kita hanya memberi kita masing-masing 100 pil yuan sejati, 50.000 kristal, dan senjata spiritual tingkat 3 yaitu berkemah di Kompang, dan kemudian kita menerima 100 pil yuan sejati dan 100.000 kristal setiap tahun. Jurong kesal, dia berkata bahwa dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus menyembunyikan kekuatannya terlebih dahulu. Bab 139 Balapan. Kita semua dari Akademi Bela Diri nomor 15 sekarang, 1 blok lebih tinggi dari Sister Shen. Yun Xiaodao juga merasa sedikit menyesal, tapi sekarang dia sangat bangga,
Melampaui Chen Xiang adalah tujuannya selama ini. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak Foundation Stand Pills? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mengambilnya, dan Ju Tua membawa saya ke tempat saya menggunakan Zhenyuan dan sederhana terakhir kali. Kami mencari di sana selama lebih dari 3 bulan, dan akhirnya menemukan sekotak jidan, yang berisi 8 pil, dan masing-masing dari kami minum 2 pil, dan 2 lagi untukmu. Su Weilong berkata dengan ringan. Itu benar-benar diambil. Chen Xiang bertanya-tanya dalam hatinya, keberuntungan Su Weilong terlalu bagus, tetapi jika Jurong tidak menguntitnya, mereka bertiga tidak akan menggali di satu tempat selama 3 bulan. Jurong tersenyum penuh kemenangan, saya masih cukup setia, ambillah. 600.000 kristal, ini harga terendah. HMPH, aku bangkrut dan membayarnya 700.000 kristal. Yun Xiaodao terkutuk rendah. Tidak mungkin, itu terutama karena kamu sendiri mengakuinya. Jurong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Chen Xiang berpikir Jurong dan Su Weilong sangat setia sebelumnya, tetapi dia tidak berharap mereka masih mengambil uang. Dia tertawa dan memarahi. Saya memiliki semua materi dan penatua dan juga setuju untuk membantu saya menyempurnakannya. Su Tua, kami akan membawanya ke pelelangan. Jurong cemberut, dan buru-buru menyingkirkan 2 pil pendirian yayasan. Chen Xiang tersenyum dan berkata, apakah saya mengatakan bahwa saya tidak menginginkannya? Tapi saya berhutang dulu, dan saya akan membayar setelah saya mendapatkan pil Yuan sejati. Jika dilelang, harganya akan jauh lebih tinggi. Dan Chen Xiang masih bisa mendapatkan uang dari pena itu, karena dia sekarang berada di tingkat seni bela diri yang sebenarnya, dan dia tidak lagi membutuhkan pil pembangun fondasi. Jurong juga tahu bahwa jika dia menjualnya, dia bisa menjual lebih banyak kristal, tetapi Chen Xiang adalah temannya, jadi dia hanya bisa dengan enggan menyerahkannya kepada Chen Xiang, belum lagi mereka semua berpikir bahwa Chen Xiang tidak memasuki dunia nyata. Ranah pencaksilat. Jurong sekarang sangat kaya, dengan wajah bangga, jadi Chen Xiang dan yang lainnya makan dan minum di hotel selama sehari tadi malam, makan semua makanan enak dan anggur di hotel, dan mereka tidak berhenti sampai mereka lelah makan. Ketika Jurong membayar tagihan, wajahnya penuh dengan sakit hati, dan dia mengeluh tanpa henti. Dia menduga bahwa Yun Xiaodao dan yang lainnya pasti akan membunuhnya, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kejam. Pertemuan akbar Taiwu adalah pertemuan akbar di bawah kancah seni bela diri yang sebenarnya. Para siswa di lapangan seni bela diri hanya bertanggung jawab atas tugas lain dalam pertemuan ini. Tentu saja, ada juga konferensi mereka di bidang seni bela diri yang sebenarnya, tetapi dengan sekte lain di daratan Chenwu kompetitif, pemandangan seperti itu disebut spektakuler. Hari ini, jalan-jalan di seluruh kota Tianmen kosong, karena kompetisi yang akan datang akan melewati kota Tianmen, dan siapapun yang berkeliaran di jalanan akan sial. Di dalam sekte Taiwu, Gu Dongchen berdiri di platform yang tinggi di atas alun-alun, dengan tangan di belakang punggung, mengamati ratusan ribu siswa di bawah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu begitu banyak siswa di sekte setelah dia meninggalkan gerbang. Gu Dongchen pertama kali berbicara omong kosong tentang integrasi Wushuangmen, mengatakan banyak hal seperti rekonsiliasi satu sama lain secara harmonis, dan kemudian memuji para siswa yang baru saja memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan memberi Wu Qianqian, Jurong, Yun Xiaodao, dan Su Weilong dengan murah hati di tempat hadiah, yang membuat banyak orang iri, beri semua orang insentif besar. Kemudian, Gu Dongchen benar-benar mengkritik Chen Xiang dengan sembrono, mengatakan bahwa Chen Xiang menyebabkan banyak kerugian pada sekte Taiwu, dan juga menyebabkan kerusakan skala besar dan cedera pada sejumlah besar siswa selama kompetisi untuk pengadilan dalam pertama, dan menyebabkan banyak luka, kekacauan. Chen Xiang diam-diam membenci keponakan ini, itu jelas balas dendam publik, tapi dia tidak peduli apa yang dia katakan, Gu Dongchen harus memanggilnya paman.
Setelah omong kosong selesai, Gu Dongchen mengumumkan dimulainya game pertama adalah kompetisi kecepatan. Kompetisi berakhir dalam 1 hari. Isinya dimulai dari alun-alun tengah gerbang Taiwu dan pergi ke puncak gunung. Siapapun yang kembali tercepat akan menang. Menurut kecepatan tercepat dalam beberapa tahun, bolak-balik membutuhkan waktu 6 jam. Ini adalah jalan yang panjang dan membutuhkan lari yang konstan. Selama Anda berhenti untuk beristirahat, Anda akan segera disalibkan. Ini menguji daya tahan dan kemampuan Anda. Kekuatan energi sejati Anda. Selama balapan, konflik tidak diperbolehkan. Setelah ditemukan, mereka akan dianggap serius. Bersiaplah, semuanya, teriak Elder Wu. Banyak siswa berpartisipasi untuk pertama kalinya, jadi mereka sangat bersemangat, dan mereka semua berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan tempat pertama. 300.000 orang berpartisipasi dalam perlombaan ini, dan pria di depan memiliki keuntungan terbesar pada awalnya. Chen Xiang ada di depan, tetapi siapa yang tahu bahwa dia diseret sampai akhir oleh Gu Dongchen untuk memberikan ceramah, tidak lebih dari mengomel tentang sesuatu. Chen Xiang, kamu pasti akan mendapatkan tempat pertama. Wu Qianqian sering melemparkan wajahnya saat ini, menatap Chen Xiang sambil tersenyum, dan menemukan bahwa bersama Chen Xiang akan selalu membawa kegembiraan yang tak terlukiskan. Jurong dan Yun Xiaodao diam-diam memikirkan sesuatu. Mereka tidak berharap Chen Xiang berhubungan seks dengan kecantikan nomor 1 dari sekte Taiwao. Mereka semua diam-diam membenci Chen Xiang. Jika Wu Qianqian tidak melangkah ke seni bela diri nyata dunia sebelumnya, lihat masuk akal untuk pergi ke Chen Xiang, tetapi sekarang Wu Qianqian berada di dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan ada banyak orang di dunia seni bela diri nyata yang mengejarnya, tetapi lihat bahwa dia dan penatua dan sangat akrab. Yah, tidak ada yang berani memukulnya. Tentu saja, saya mendaftar untuk 3 kompetisi, hehe. Chen Xiang tertawa. Ekspresi Gu Dongchen dan Wu Qianqian sedikit berubah. Jika Chen Xiang menempati posisi pertama bersama, bukankah dia akan memenangkan semua hadiah besar? Wu Kaiming berkata dengan keras, 1, 2, 3, mulai. Chen Xiang dan yang lainnya melihat sekelompok besar orang berlari liar di depan mereka, berteriak dan berlari dengan liar, membuat seluruh kota Tianmen sedikit gemetar, seolah-olah mereka adalah sekelompok binatang buas yang berlari liar. Pada saat ini, Chen Xiang mulai berlari dengan tergesa-gesa, dan memasuki alun-alun dengan asap dan debu yang berjatuhan. Tiba-tiba, gelombang udara yang menyengat menghantam, Gu Dongchen, Yun Xiaodao dan yang lainnya tertegun sejenak, mereka segera memikirkan sesuatu. Anak ini terlalu gelap. Jurong segera memarahi, dan melihat Chen Xiang muncul di udara, mengepakkan sepasang sayap api besar, terbang ke depan. Terlalu licik, tidak adil, cepat turun. Beberapa seni bela diri berteriak, meskipun mereka tidak berpartisipasi. Saudari Shen, kamu tidak benar, cepatlah. Yun Xiaodao juga diam-diam cemburu. Chen Xiang bisa mendapat. Chen Xiang hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena aturan tidak mengatakan bahwa tidak mungkin terbang. Chen Xiang perlahan-lahan berada di atas sekelompok orang, dan dengan cepat ditemukan oleh orang-orang di bawah. Banyak orang mendongak, dan segera mengutuk dan bersumpah, dan ada banyak sepatu bau, dan batu bata dilemparkan ke langit. Hancurkan ini tidak adil, ayo lari! Teriak seseorang dengan marah. Chen Xiang melihat sepatu, batu bata, dan serba bisa lainnya terbang dari bawah, dan segera tertawa terbahak-bahak. Ada hadiah untuk yang kedua dan ketiga, jadi Anda harus fokus pada ini, jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki rambut. Sesudah tertawa, Chen Xiang mengepakkan sayap api Suzaku dan terbang ke kejauhan di depannya dalam sekejap. Orang-orang di lantai bawah sudah memarahi, tapi tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa diam-diam membenci Chen Xiang di dalam hati mereka. Bab 140 tidak dapat dijelaskan.
Chen Xiang segera melihat gunung raksasa yang sangat tinggi di depannya. Di gunung raksasa itu ada jalan spiral menuju puncak gunung. Di puncak gunung, ada banyak token giok cepat. Ada ratusan ribu dari mereka, menumpuk di seluruh tempat flat atas. Hanya butuh lebih dari setengah jam untuk mendarat di puncak gunung, mengambil tablet giok, dan kemudian kembali ke Taiwan. Dia mendapatkan 100 pil yuan asli dan 100.000 batu kristal dengan mudah. Dia pikir itu lucu. Ketika dia kembali, Chen Xiang masih tidak lupa untuk merangsang sekelompok orang di bawah yang berebut untuk menjadi yang pertama dan berkeringat. Tentu saja dia dimarahi oleh orang itu lagi, dan ada semprotan puing-puing yang dilemparkan. Tapi dia tidak bisa memukulnya. Dalam 1 jam, Chen Xiang kembali ke Taiwan dan menyerahkan tablet batu giok kepada Wu Kaiming. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, "Aku tidak merusaknya." "Kamu mau? Kamu terlalu buruk." Wu Kaiming tersenyum menyeringai. Saat ini hanya Yun Xiaodao, meskipun cara menang Chen Xiang sangat dimarahi, tetapi dia tidak melanggar aturan, hanya dapat dikatakan bahwa aturan balapan ini tidak sempurna. Tidak ada seorang pun di sekte Taiwu yang akan berpikir bahwa itu seorang siswa dari Mortal Martial Realm dapat memiliki seni bela diri yang kuat seperti Truki Wings, dan sebelum itu, Chen Xiang telah hilang sepanjang waktu, dan dia kembali tepat sebelum pertemuan besar Taiwu, dan tidak ada yang memikirkan kekuatan sejatinya sayap udara. Wu Kaiming memberi Chen Xiang kotak batu giok dan tas penyimpanan berisi 100.000 kristal, tetapi Chen Xiang memberikannya kepada Jurong sebelum dia terkena panas. Ini adalah hutang untuk mengirim Foundation Standing Pill, 100 yuan nyata dan senilai 500.000 kristal, dan menambahkan 100.000 kristal sama dengan tepat 600.000. "Saudari Shen, apakah giliranmu untuk mengantar kami makan?" Jurongin tersenyum. Chen Xiang tertawa dan memarahi, "Gendut, sepertinya Anda harus mengundang saya. Penghargaan bahwa saya telah bekerja begitu banyak di tangan Anda." Yun Xiaodao dan yang lainnya semua menatap Chen Xiang dengan mata menghina. Apakah ini kerja keras? Ini seperti bermain. Para pekerja keras itu masih dalam perjalanan, mungkin Chen Xiang bangun, dan orang-orang itu baru saja kembali. Setelah berbicara omong kosong dengan Yun Xiaodao dan yang lainnya, Chen Xiang kembali ke halaman Raja Taidan untuk menyirami pohon buah Kingsuan, tetapi dia tidak melihat Wu Qianqian dan kakek dan di sini. Chen Xiang juga telah diberitahu oleh Icewind Valley dan Divine Weapon Heaven akhir-akhir ini, tetapi dia masih tidak dapat menghubungi Sui Xianxian dan Leng Youlan, mengatakan bahwa mereka masih berlatih. Sejak dia mengetahui bahwa Sui Xianxian telah melangkah ke alam bela diri sejati, Chen Xiang telah memutuskan untuk pergi ke alam bela diri sejati untuk menemukannya, tetapi sekarang dia tidak dapat menjangkau, yang membuatnya sangat khawatir. Perlombaan akhirnya berakhir. Ketika banyak orang kembali, mereka sangat lelah sehingga mereka pingsan di alun-alun, dan mereka yang masih bisa berdiri memarahi Chen Xiang. Pada saat ini, seluruh sekte Taiwu penuh dengan nagel, karena Chen Xiang sangat marah siapa yang tidak iri memenangkan tempat pertama dengan mudah dan mendapatkan hadiah yang kaya tanpa usaha apapun. Chen Xiang saat ini sedang beristirahat di rumah Raja Taidan, bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia besok. Sangat sedikit orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, karena tidak banyak alkemis di sekte Taiwan, dan kekurangan sumber daya. Selama kompetisi, mereka harus menggunakan obat-obatan yang lebih rendah. Beberapa alkemis percaya bahwa alkimia selama kompetisi akan mempengaruhi kinerja mereka, jadi mereka tidak mendaftar. Bahkan mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia semuanya berada di bawah bidang seni bela diri yang sebenarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Chen Xiang tidak memiliki tekanan sama sekali. Gelandangan-gelandangan! Wu Qianqian mengetuk pintu Chen Xiang dengan ringan, yang membangunkan Chen Xiang. Di dalam halaman Raja Taidan, Chen Xiang sangat santai, tidak seperti ketika dia berada di luar, sarafnya tegang sepanjang waktu. Ketika Chen Xiang melepaskan kesadarannya,
dia merasakan nafas api yang akrab dan istimewa. Dia tahu bahwa Wu Qianqian akan datang. Saat itu tengah malam, dan seorang gadis datang untuk mengetuk pintu pria itu. Ini kurang lebih membuat Chen Xiang pergi ke arah yang jahat untuk berpikir. Chen Xiang bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. "Qian, ada apa?" Chen Xiang bertanya, kecuali untuk melihat Wu Qianqian ketika pertemuan akbar dimulai di pagi hari, dia tidak tahu kemana dia dan Penatuana dan pergi di lain waktu. "Bisakah kita masuk dan membicarakannya?" Wu Qianqian tersenyum tipis, menunjukkan senyum menawan dan menawan. Saat ini, dia menjadi lebih percaya diri, dan kesedihan sebelumnya hilang. Sepertinya dia banyak berpikir. Chen Xiang juga bahagia untuknya, dia tidak ingin seorang wanita. "Tentu saja." Chen Xiang tertawa. Wu Qianqian harus berpakaian sangat sederhana saat ini, mengenakan gaun putih longgar dan kasual dengan kunci kuda, dan tanpa riasan di wajahnya. Chen Xiang dari Fanggang sedikit gelisah. "Chen Xiang, aku akan meninggalkan Taiwan dengan kepala sekolah." Wu Qianqian berkata tanpa daya, "Aku benar-benar ingin melihat penampilanmu di acara itu." Chen Xiang tersenyum. "Tidak apa-apa, kepala sekolah ingin membawamu pergi dari Taiwan. Ada hal penting yang harus dilakukan, jangan tunda. Akan ada kesempatan untuk melihat saya bersaing di masa depan, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai kompetisi bersama. Menangkan kemuliaan untuk sekte Taiwan. Ini adalah persaingan antara sekte dan sekte, dan tidak banyak persaingan seperti itu." Memikirkan hal ini, rona merah muncul di wajah putih dan lembut Wu Qianqian, dan dia juga sedikit bersemangat. "Yah, Chen Xiang, saya belajar dari sesepuh dan bahwa itu besok Anda akan memiliki lawan yang tangguh. Dikatakan bahwa pria itu hanya akan bisa memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan dia sekarang adalah alkemis kelas 3. Wu berkata Qianqian. Chen Xiang mengangguk, "Ngomong-ngomong, saya akan memperhatikan, kemana Anda akan pergi dengan kepala sekolah?" Wu Qianqian mengerutkan kening, memikirkannya, dan berkata, "Saya tidak hanya pergi dengan kepala sekolah, tetapi juga Yun Xiaodao, Jurong, dan Su Weilong, karena kami adalah seniman bela diri termuda dari sekte Taiwan. Kepala sekolah ingin membawa kami bertemu dengan seniman bela diri muda dari sekte lain, seolah-olah untuk mendiskusikan sesuatu. Ternyata, sudah larut di sana." Chen Xiang juga ingin pergi, tetapi dia masih harus berpartisipasi dalam acara akbar. Wu Qianqian tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Chen Xiang, saya mendengar Anda mengenali Leng Yulan sebagai saudara perempuan Anda. Dapatkah Anda juga mengenali saya sebagai saudara perempuan Anda? Aku hanya ingin bersamamu." Wajah Wu Qianqian sangat merah, dan dia menatap Chen Xiang dengan antisipasi. Setelah dia tahu bahwa Sue Xianxian adalah tunangan Chen Xiang, dia merasa bahwa dia tidak berguna, tetapi dia ingin bersama Chen Xiang, dan dia hanya bisa melakukannya melalui ini. Chen Xiang tertegun sejenak, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah cantik Wu Qianqian, yang membuat hati Wu Qianqian manis. Pada saat ini, dia juga menantikan sesuatu, dia menundukkan kepalanya, menunggu jawaban Chen Xiang. Tepat ketika Chen Xiang hendak berbicara, gadis naga kecil yang menempel di lengannya meniru suaranya dan buru-buru berkata, "Aku tidak ingin kamu menjadi saudara perempuanku, aku ingin kamu menjadi wanitaku." Lengkap. Dua kata ini muncul di benak Chen Xiang, dia berharap untuk mencekik gadis naga nakal itu sampai mati, selalu mengucapkan kata yang mengerikan pada saat yang paling kritis. Kata-kata ini membuat tubuh halus Wu Qianqian bergetar hebat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xiang, dengan sedikit kejutan dan kegembiraan di matanya, tetapi dia sangat bingung di dalam hatinya, dia tidak berpikir itu adalah sesuatu yang dikatakan Chen Xiang. "Sudah larut, aku harus pergi." Wu Qianqian tersenyum manis, berdiri dan pergi dengan cepat. Chen Xiang tertegun, dan duduk di sana bingung,
Bagaimana dia menjelaskannya? Dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali, dan dia merasa seperti akan meledak pada saat ini. Dan bab ini berakhir. Sampai jumpa di bab selanjutnya.